Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat satu video terkait dengan pemberlakuan Undang-Undang Odol, overdimensi dan overload yang sekarang ini sedang viral dan menjadi heboh ya, khususnya di kalangan sopir-sopir truk, ekspedisi dan juga pengusahanya. Oke, ini saya disclaimer menanggapi masalah itu. Mudah-mudahan ini menjadi sejenis alternatif pemecahan masalah yang buntu selama ini terkait dengan undang-undang odol yang akan diberlakukan. Baiklah, ini menurut saya menjadi satu hal yang kontroversial dan sekaligus bagikan makan buah si malakama. Karena apa? Karena ada dua pihak yang memang bertentangan. Maka kita harus cari solusinya, win-win solution, agar semuanya itu bisa istilahnya mendapatkan kebermanfaatan banyak pihak. Pemerintah memberlakukan odol itu dikarenakan ada satu pertimbangan. Satu, kalau kita melanggar over dimensi dan overloadnya, maka kemungkinan akan bisa merusak jalan raya. Satu. Yang kedua, bisa membahayakan terjadinya kecelakaan. Itu menurut versinya pemerintah. Tetapi dari versi sopir dan pengusaha truk ekspedisi itu beda cerita. Mereka melakukan odol itu dikarenakan memang ada unsur mencari keuntungan, ya, jangan sampai rugi. Ini pun menurut logika saya itu sah dan itu wajar. Karena selama ini memang katanya sopir dan pemilik usaha truk dan ekspedisi ini, kalau kita mengikuti aturan spesifikasi pabrik ya dari kendaraan itu, kadang nggak nyandak keuntungannya, bahkan cenderung rugi kalau dengan tarif yang sekarang ini berlaku. Menurut saya win-win solutionnya begini. Kalau pihak sopir dan dari pengusaha truk ekspedisi itu sebetulnya tidak ada masalah kalau diberlakukan odol. Namun juga harus ada catatan. Pemerintah juga harus tahu diri kalau harga solar yang selama ini sekitar 7 ribuan mestinya harus diturunkan untuk ya kira-kira 2000 lah atau 1500 per liternya, agar nanti para sopir dan pemilik truk ekspedisi itu tidak rugi bila tarif atau ongkos angkutnya itu masih tetap sama, tidak naik. Tetapi kalau pemerintah kekeh tidak mau menurunkan harga solarnya, maka satu-satunya cara adalah menaikkan ongkos kirim barang. Nah, kalau sudah menaikkan ongkos kirim barang ini ceritanya nanti panjang. Apa? Kalau begitu nanti harga barang di konsumen tetap harus naik. Karena tidak mungkin si pedagang ini akan memberlakukan harga yang sama padahal biaya angkutnya naik. Kalau itu harga barang di konsumen naik, artinya rakyat yang terkena imbasnya. Nah, ini jadi harus paham, semua harus tahu bahwa angkutan barang ya, truk ekspedisi atau mungkin angkutan manusia juga sama. Kalau
salah satu pihak itu terkendala, maka akan berimbas kepada rantai berikutnya. Maka dari itu pemerintah harus hati-hati dalam mengambil satu keputusan tentang pemberlakuan odol ini, agar nanti tidak terjadi gejolak yang berkepanjangan, merugikan rakyat, terjadi demo, terjadi antrian BBM di SPBU dan lain sebagainya. Itu nanti akan mengganggu seluruh sendi perekonomian, yang jelas begitu. Maka dari itu pemerintah kami minta untuk bisa stop dulu pemberlakuan odol itu dan mengkaji ulang tentang dampak yang ditimbulkannya. Kalau yang ditimbulkannya itu hanya masalah jalan yang rusak, sekian triliun rupiah per tahun katanya, itu sebetulnya ada solusinya. Apa? Kualitas pembangunan jalan harus baik sesuai dengan spek yang selama ini ditentukan. Nah, kita sekarang tahu bahwa pemborong jalan ini kadang mengurangi kualitas atau speknya itu ya dikarenakan banyak pihak yang meminta fee, ya, ada pungli dari proyek itu, sehingga para kontraktor ya tidak mau rugi. Jadi ini kayaknya seperti apa ya, rantai kehidupan yang tidak terputus itu. Satu sama lain saya saling mempengaruhi dan saling apa? Istilahnya ya ketergantungan satu sama lain. Maka dari itu pemerintah harus bisa stop. Tidak ada pungli, tidak ada pungutan di tingkat kontraktor, sehingga kontraktor wajib hukumnya untuk membuat jalan dengan mutu yang tinggi, sehingga jalan tidak cepat rusak. Ini fakta, sebetulnya orang sudah pada tahu kenapa proyek-proyek pemerintah ini cepat rusak, ya karena itu banyaknya pungli, banyaknya potongan fee dan lain sebagainya oleh pemerintah maupun non pemerintah. Maka dari itu menurut saya stop dulu odol itu, kaji ulang untung dan ruginya. Kalau mau diberlakukan boleh diberlakukan, tetapi mempertimbangkan banyak hal. Sementara itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.